Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kami dari kelompok 2 SMA 23 Makassar. Di sini kami akan membahas hasil kerja kelompok kami di bagian ruang kolaborasi pada topik 4 mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Dewi Syahruni, Yuni Kartika Harnum, Putri Balkis Sulaiman, dan saya sendiri Inayatul Huda. Di sini kami memilih kasus 2 yang di mana dalam kasus 2 bercerita tentang Dito adalah peserta didik yang duduk di bangku kelas 8 SMP. Dito tercatat sudah lebih dari 3 kali terlambat datang ke sekolah karena belajar terlalu malam untuk mengejar ketertinggalan nilai IPA. Orang tua Dito meminta untuk belajar keras agar nilainya terus meningkat. Namun, ternyata hal tersebut mengakibatkan kedisiplinan Dito menurun. Dan untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh saudari Dewi Syahruni. Kepadanya saya persilahkan. Well, thank you very much, moderator, for giving me this chance. I will answer the first questions. The first question is, tuliskan pendapat Anda tentang orang tua Dito yang meminta agar Dito belajar keras untuk mengejar ketertinggalan nilai IPA. Well, jawaban kami yaitu next. Oke, kami kurang setuju terhadap sikap orang tua Dito. Meskipun permintaan orang tua Dito terkait belajar keras guna mengejar ketertinggalan nilai IPA menunjukkan kepedulian mereka terhadap prestasi akademis anaknya, namun pendekatan ini memberikan dampak yang kurang baik terhadap Dito sendiri. Karena orang tua kurang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan belajar dan kondisi fisik serta mental Dito. Belajar terlalu malam dapat menyebabkan kelelahan, menurunkan motivasi, dan mengganggu kedisiplinan. Seperti yang terjadi dalam kasus tersebut, yaitu Dito selalu telat datang ke sekolah. Pendekatan yang terlalu fokus pada hasil akademik juga berpotensi menciptakan tekanan yang dapat menghambat pertumbuhan karakter dan kontrol diri Dito. Sehingga disiplin positif perlu diterapkan dalam kasus ini, karena disiplin positif mengajarkan bahwa motivasi internal lebih efektif daripada tekanan eksternal. Dalam kasus ini, orang tua sebaiknya mendorong Dito untuk belajar dengan cara yang sehat dan berkelanjutan, bukan memaksanya dengan target yang berlebihan. Jika orang tua mengutamakan keseimbangan antara kesehatan mental dan kegiatan harian, maka dapat membantu mencegah penurunan disiplin dan stres berlebihan pada anak, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan Dito secara keseluruhan. Well, itulah jawaban dari kelompok kami untuk pertanyaan pertama. I give it back to the moderator. Baik, terima kasih untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh saudari Putri Balkis Sulaiman. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, adapun bagaimana Anda mengkomunikasikan pendapat Anda kepada orang tua Dito? Hal apa yang akan Anda tekankan ketika berkomunikasi dengan orang tua Dito? Jelaskan. Jadi kami sebagai guru Dito di sekolah, maka kami akan berkomunikasi dengan orang tua Dito secara ramah, sopan, dan profesional. Adapun langkah-langkah yang akan kami lakukan dan hal-hal yang akan kami tekankan ketika berkomunikasi adalah yang pertama, mengundang orang tua Dito untuk berdiskusi di sekolah terkait permasalahan yang Dito yang Dito alami. Yang kedua, menyampaikan apresiasi atas perhatian mereka terhadap pendidikan Dito. Yang ketiga, menggunakan fakta seperti catatan kehadiran dan laporan guru lainnya untuk menunjukkan dampak dari belajar terlalu malam. Keempat, mengkomunikasikan bahwa memperbaiki nilai akademis memang penting, namun keseimbangan antara belajar dan aspek lain kehidupan, termasuk kesejahteraan emosional dan fisik, juga krusial sehingga menekan Dito untuk selalu belajar
akan membuatnya mengalami stres dan performanya akan semakin menurun. Yang terakhir, kami akan menyampaikan bahwa memahami kebutuhan dan keseimbangan ini dapat membantu Dito untuk menjadi peserta didik yang lebih produktif dan bahagia. Hal ini dapat dilakukan yang seimbang dengan perkembangan Dito, serta dalam pelaksanaan kegiatan belajar di rumah, Dito sebaiknya didampingi oleh orang tua. Atau jika orang tua sibuk, maka bisa mencarikan guru les privat untuk Dito. Baik, untuk hal-hal yang ditekankan, yang pertama yaitu keseimbangan kesehatan dan belajar. Kami akan menekankan bahwa pembelajaran yang efektif tidak selalu terkait dengan jumlah waktu belajar yang panjang, tetapi juga dengan strategi belajar yang baik dan waktu istirahat yang cukup adalah bagian dari disiplin belajar yang baik. Dan yang kedua, strategi belajar efektif. Kami mengusulkan metode belajar yang lebih efektif, seperti belajar pada malam hari atau membagi waktu belajar menjadi sesi-sesi yang lebih singkat tetapi berfokus, misalnya menggunakan sistem Pomodoro. Dan yang ketiga, menerapkan disiplin positif. Mengedukasi orang tua tentang pentingnya membangun motivasi internal pada Dito daripada memaksanya belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan dukungan dan sumber daya untuk membantu Dito meningkatkan pemahamannya. Dan untuk soal ketiga akan dijawab oleh Saudari Yuni Kartika Harnum. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Dito, ketika nilai IPA Dito tertinggal dari teman-temannya. Jelaskan. Nah, menurut pendapat kami, orang tua Dito itu sebaiknya mengadopsi pendekatan disiplin positif, bukan menekan sehingga Dito dapat mengatasi ketertinggalannya dengan lebih baik. Nah, berikut langkah yang dapat orang tua Dito lakukan. Yang pertama adalah mendukung secara emosional. Orang tua perlu memberikan semangat dan dorongan tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan. Misalnya, dengan memberikan pujian atas usaha Dito, bukan hanya pada hasil yang merujuk pada nilai Dito. Selain itu, orang tua dapat berbicara dengan Dito untuk memahami tantangan yang dihadapinya sehingga dapat memberikan solusi serta dukungan moral. Hal ini dapat memberikan pengaruh besar terhadap Dito untuk dia bersemangat dalam belajar dan juga tidak berputus asa. Yang kedua adalah membantu membuat jadwal belajar. Nah, orang tua dapat membantu Dito membuat jadwal belajar yang terorganisasi sehingga Dito tetap bisa belajar tanpa harus mengorbankan waktu istirahatnya. Yang ketiga adalah memahami kebutuhan Dito, yaitu orang tua perlu berdialog dengan Dito untuk memahami apakah ada kesulitan tertentu dalam mata pelajaran IPA dan menawarkan solusi seperti mendukung dengan tutor ataupun sumber belajar tambahan. Yang terakhir, berkolaborasi dengan sekolah. Orang tua dapat bekerja sama dengan guru untuk mengidentifikasi strategi belajar yang lebih tepat serta efektif agar nilai IPA Dito itu dapat meningkat tanpa mengorbankan aspek disiplin dan kesehatannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.